Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Saya doakan kalian yang lagi nonton video ini selalu diberikan kemudahan rizki, kesehatan sekeluarga. Amin ya robbal alamin. Oh iya, di video sebelumnya kan kita sudah membahas tentang aplikasi ataupun website pinjaman online atau bahasa familiarnya adalah pinjol. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang resiko apa aja yang akan dihadapi ketika sudah terjerat dengan pinjol. Apalagi yang ilegal ya guys. Salah satunya ialah ketika kalian gagal bayar, database seperti KTP, data diri serta informasi kontak akan disebar. Wah, ngeri juga nih ya guys. Sebelum lanjut, kami ingin memberitahu bahwa jangan pernah tergiur dengan YouTuber lain ketika memberitahu informasi bahwa suruh meminjam uang sebanyak-banyaknya serta nggak usah kalian bayar pada aplikasi ataupun websitenya. Emang pada kenyataannya semudah inikah? Apalagi beberapa waktu lalu, Kominfo memberitahu bahwa pinjol ilegal yang gagal bayar tidak akan dikenakan sanksi. Memang iya sih? Tapi pertanyaannya, apakah semudah itu? Emang yang punya website atau aplikasi pinjol ilegal tersebut sebodoh itukah? Kan logikanya enggak nih guys, pasti mereka menyiapkan strategi tertentu untuk nasabahnya yang gagal bayar. Nah, berikut History Current akan membahas apa saja resiko yang akan dihadapi nasabah pinjol ketika sudah terjebak ke dalam dunia perpinjolan nasional nih. Yuk simak sampai selesai dan jangan di skip ya guys biar kalian gak gagal paham. Yuk langsung saja, let's go. Seperti biasa dong, sebelum lanjut ke dalam isi videonya, kami mohon dukungannya untuk perkembangan channel History Current kami untuk bisa mensubscribe, like, serta komen di bawah ya guys jika kalian suka dengan isi konten finansial atau sejenisnya. Kalian yang sudah mensubscribe kami ucapkan terima kasih banyak ya guys. Sehat-sehat selalu buat kalian yang nonton video ini. Oke, kita lanjut ke dalam isi videonya. Check it out. Yang pertama, diberi peringatan. Umumnya, jika seseorang mengajukan pinjaman online di Vintage atau bank, calon debitur akan diinformasikan jadwal pembayaran cicilan sesuai kesepakatan awal. Nah, biasanya pihak bank akan mengingatkan 3 hari sebelum jatuh tempo. Karena bersifat online, maka pihak bank mengingatkan secara online juga nih guys, seperti lewat notifikasi email, SMS, ataupun telepon. Di sini ada pun solusi restrukturisasi kreditnya. Jika belum bisa membayar cicilan, maka Anda dapat melakukan solusi restrukturisasi kredit dengan pihak kreditur seperti memperpanjang jangka waktu cicilan, mengurangi suku bunga pinjaman, mengurangi pokok utang, menambahkan dana pinjaman jika memiliki usaha yang dianggap bagus dan berpotensi, serta mengubah pinjaman menjadi modal sementara. Perlu diketahui, cara di atas hanya berlaku untuk bank atau vintage legal atau resmi saja ya guys, yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi pastikan dahulu sebelum mengajukan pinjaman. Lantas bagaimana jika terlanjur mendapatkan pinjaman online dari vintage ilegal? Umumnya, vintage ilegal tidak terikat dengan OJK, jadi prosedur penagihannya pun tidak mengikuti peraturan OJK tentang gagal bayar pinjaman online. Nah, bisa jadi Anda akan diteror setiap hari atau bahkan sahabat dan keluarga akan diteror juga yang kini semakin marak terjadi nih guys. Serem juga ya. Yang kedua, dikenakan denda tambahan. Jika Anda berpikir karena pengajuan kredit dilakukan secara online, maka penagihan kredit tatap muka tidak akan dilakukan, Anda adalah salah besar. Pasalnya, setiap utang yang tidak dibayarkan dikenakan denda 100% dari jumlah pokok utang di awal. Misalnya nih, seseorang berutang 10 juta rupiah dan tidak dibayar sesuai kesepakatan, maka utang akan dikalikan 2 kali lipat menjadi 20 juta rupiah dan akan terus bertambah sampai pun lunas. Perlu diingat, utang yang tidak dilunasi tidak akan hilang, namun akan menjadi bumerang seperti kasus galbay pinjol legal 90 hari di 37 perusahaan vintage yang dialami oleh Melia, warga asal Surabaya ini.
Melia mengaku awalnya berutang 1,5 juta di satu pinjol saja, namun karena tidak mampu membayar tagihan sehingga ia meminjam ke vintage lainnya untuk menutupi utangnya tersebut. Ternyata aksi gali lubang tutup lubang ini malah menjadi Melia jadi buntung. Akhirnya utang yang awalnya hanya 1,5 juta kini mencapai 30 juta. Semoga Anda tidak jadi korban selanjutnya ya guys. Solusi hutang pinjol. Ajukan jumlah dana sesuai dengan kemampuan untuk melunasinya. Kemudian pinjam di saat keadaan darurat saja guys. Gunakan kredit online sebagai pilihan terakhir jika tak ada solusi lain lagi. Yang ketiga, keluarga atau kerabat dekat diteror. Jika tidak merespon menghindar ketika dihubungi oleh kreditur, maka bersiaplah menghadapi mereka, sebab mereka tidak akan berhenti begitu saja. Hal pertama yang dilakukan adalah menghubungi keluarga atau kerabat dekat. Bagaimana mereka bisa mendapatkan nomor telepon keluarga atau kerabat? Jadi, pertama kali mengajukan kredit online, calon debitur biasanya dimintai nomor keluarga ataupun kerabat. Nah, dari situlah mereka mengetahuinya. Selain itu, pihak pinjol juga memasang app permission di aplikasi mobilenya. Jadi ketika menginstal aplikasi KTA di smartphone, Anda mengizinkan vintage ilegal tersebut mengakses semua kontak di smartphone Anda. Sayangnya, kreditur tersebut akan terus-menerus menghubungi keluarga, kerabat, atau teman sampai peminjam tersebut menghubungi pihak dari kreditur. Jangan sampai Anda dikeluarkan dari tempat kerja atau bahkan dimusuhi oleh orang-orang terdekat hanya karena tidak mampu melunasi hutang. Seperti kisah gagal bayar pinjol yang dialami oleh Dona yang harus kehilangan pekerjaan karena teman-temannya kerja harus terus-menerus diteror oleh penagih hutang. Tidak hanya itu saja, berdasarkan data dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, ada korban pinjol ilegal yang diceraikan pasangan karena tidak ingin diteror terus-menerus. Solusi gagal bayar pinjol ilegal yaitu jika terlilit utang pinjol, jangan pendam sendiri karena bisa jadi akan menyulitkan Anda kelak. Apabila masih punya keluarga, Anda bisa menceritakan hal yang dialami karena siapa tahu keluarga bisa memberikan solusi dengan cara memberikan tambahan dana untuk meringankan beban hutang. Yang keempat, terus-menerus ditagih. Salah satu resiko galbay pinjol OJK adalah Anda akan terus-menerus ditagih oleh debt collector. Ini sah-sah saja selama prosedur yang dilakukan masih sesuai dengan aturan yang diberlakukan Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau biasanya disebut dengan AVPI. Namun perlu Anda ketahui bahwa cara menagih utang antara pinjol resmi dan pinjol ilegal tentunya sangat berbeda ya guys. Pasalnya, debt collector yang berasal dari vintage resmi OJK memiliki sertifikat untuk melakukan penagihan yang dikeluarkan oleh AVPI. Adapun di peraturan OJK 90 hari yaitu selain itu berdasarkan aturan OJK tentang penagihan 90 hari, penagih utang hanya boleh menagih hutang ke debitur maksimal 90 hari dan denda yang dikenakan maksimal 100% dari total pokok pinjaman. Jadi saat keterlambatan pembayaran tersebut kurang dari 90 hari, maka penagih hutang boleh saja turun tangan untuk menagih. Namun setelah cicilan tertunggak maksimal 90 hari, maka pihak debt collector vintage tidak boleh menagih lagi ataupun hangus. Sebagai konsekuensinya, debitur akan dimasukkan dalam daftar hitam atau blacklist yang tidak boleh mendapatkan pinjaman dari vintage ataupun perbankan manapun. Jika utang yang tertunggak tersebut dapat dilunasi, maka daftar hitam debitur tersebut akan dihapus dan bisa mengajukan kredit lagi ke depannya. Namun jika vintage ilegal, maka cara menagih utang pun akan cenderung kasar. Karena tidak ada aturan pasti, bisa saja pinjam preman yang disewakan untuk menagih utang dengan cara meneror atau bahkan menggunakan cara kekerasan. Serem ya guys. Yang kelima, pelaporan selik OJK. Debitur yang tidak dapat melunasi hutang setelah ditagih oleh debt collector akan langsung masuk dalam daftar hitam selik OJK. Ini artinya Anda tidak akan bisa mengajukan pinjaman di vintage ataupun bank manapun. Namun hal ini tentu saja berbeda jika Anda menggunakan vintage ilegal karena mereka akan melakukan berbagai cara untuk menagih hutang, bahkan dengan cara yang melanggar hukum sekalipun. Adapun solusi gagal bayar pinjol ilegal yaitu saat ini ada banyak kerja sampingan yang tidak memerlukan modal usaha sama sekali, misalnya kerja sebagai pengemudi ojek online, penulis lepas, atau jualan online untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Pilihan kerja sampingan yang sesuai dengan skill dan hobi Anda agar tidak cepat bosan dan hasilnya pasti akan memuaskan. Yang keenam, pelecehan nama baik.
Saat ini makin marak pelecehan nama baik yang dilakukan oleh vintage ilegal. Biasanya hal ini disebabkan oleh debitur yang tidak mampu melunasi hutangnya. Bahkan tidak sedikit yang melakukan teror hingga kekerasan saat melakukan penagihan. Pengalaman yang tidak membayar pinjaman online ilegal tentunya tidak diharapkan oleh siapapun. Sayangnya masih banyak calon debitur yang belum tahu dan bijak dalam memilih vintage ataupun bank. Tidak heran jika jumlah korban pinjol ilegal ini semakin bertambah. Adapun solusi galbay pinjol legal, jika Anda menerima perlakuan yang tidak menyenangkan seperti teror, kekerasan, atau pelecehan nama baik. Alangkah baiknya segera melaporkan perlakuan buruk tersebut ke pihak yang berwajib. Dalam hal ini yaitu pihak kepolisian. Selain lapor polisi, Anda juga dapat melaporkan pemberlakuan buruk ke OJK, Bank Indonesia, AFMI, ataupun YLKI. Yang ketujuh yaitu penyitaan barang. Jika debitur tidak bisa melunasi hutang, tentunya pihak kreditur tidak mau rugi dong. Artinya mereka akan mencari cara lain agar uang yang dipinjamkan kembali. Salah satu cara yang biasanya dilakukan oleh pihak vintage ataupun bank adalah menyita harta benda dari debitur. Tidak heran kalau pengusaha-pengusaha yang terkadang gulung tikar ataupun bangkrut karena rumah atau kantornya disita oleh bank. Hal ini terjadi karena terlilit hutang dengan bunga yang cukup banyak. Solusi hutang pinjol yaitu jika Anda mengalami hal ini, solusinya yang dapat dilakukan adalah melakukan negosiasi dengan pihak vintage atau bank umum untuk menurunkan bunga kredit. Dengan cara ini, jumlah hutang dapat berkurang dengan lebih mudah untuk dilunasi. Demikian daftar akibat ketika nasabah dari pinjol gagal bayar yang dapat dialami oleh siapa saja. Jika terlilit hutang di salah satu vintage ataupun bank, prioritaskan untuk melunasinya tepat waktu daripada memenuhi kebutuhan lain yang tidak terlalu penting ya guys. Semoga Sobat History Current lebih bijak lagi dalam memanfaatkan dana pinjaman. Jika Anda ingin mengecek dan membandingkan pinjol resmi, kami membuat laman khusus yang didedikasikan untuk pinjaman online resmi dari OJK. Maka dari itu ya guys, jangan lupa terus ikuti channel History Current dengan cara mensubscribe, like, serta komen di dalam channel ini agar kalian tidak ketinggalan video edukasi finansial dari channel kami. Bagi kalian yang sudah nonton sampai detik ini, saya ucapkan banyak terima kasih, dan bagi kalian yang sudah mensubscribe channel ini, saya doakan agar kalian dilimpahkan rezeki dan kesehatan sekeluarganya. Amin. Sampai jumpa dalam video selanjutnya dan see you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you. Bye bye.